Perkenalkan, nama saya Hana Ilaya Salsabila dengan NIM 4101421026, mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memberikan suatu contoh fungsi, kemudian saya akan menggambarkannya pada GeoGebra. Setelah itu, saya juga akan menjelaskan pembuktian terkait fungsi tersebut. Apakah fungsi tersebut termasuk ke dalam fungsi bijektif, surjektif, atau injektif. Baik, di sini saya sudah membuka GeoGebra. Untuk fungsi pertama yang saya ambil adalah fx sama dengan 3x minus 5. Ini teman-teman sudah bisa melihat grafiknya seperti apa. Jadi dari grafik ini kita bisa mengatakan bahwa fungsi fx sama dengan 3x minus 5 merupakan fungsi bijektif karena memenuhi syarat sebagai fungsi injektif dan juga fungsi surjektif. Apakah benar demikian? Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke pembuktian saja. Jadi di sini ditulis bahwa suatu fungsi f dari R ke R di mana fx sama dengan 3x minus 5. Untuk yang pertama, akan dibuktikan apakah fungsi tersebut merupakan fungsi surjektif. Menurut definisi fungsi surjektif, untuk setiap y anggota R terdapat x anggota df sedemikian sehingga y sama dengan fx. Kemudian, ambil sebarang y anggota R. Maka, untuk menentukan x yaitu y sama dengan fx, di mana y sama dengan fx ekivalen dengan y sama dengan 3x minus 5. Ini nilai fx-nya kita masukkan ke sini. Kemudian, tambahkan kedua ruas dengan 5, maka didapatkan y plus 5 sama dengan 3x. Karena kita akan mencari x agar lebih mudah, maka 3x kita pindah ke ruas kiri dan y plus 5 kita pindah ke ruas kanan. Kemudian bagi kedua ruas dengan 3, maka didapatkan x sama dengan y plus 5 per 3. Kemudian untuk setiap y sama dengan 3x minus 5, terdapat x sama dengan y plus 5 per 3, di mana fx sama dengan f y plus 5 per 3. Nilai x-nya ini kita ganti dengan ini, y plus 5 per 3. Sama dengan 3 y plus 5 per 3 minus 5. Maka fx sama dengan y plus 5 minus 5. Karena ini 3 bisa kita coret dengan 3. Maka fx sama dengan y. Jadi terbukti bahwa fx sama dengan 3x minus 5 merupakan fungsi surjektif. Jika dari grafik ini kita bisa mengatakan bahwa fungsi ini subjektif karena kita lihat di bagian soal. Fungsi f dari R ke R, di mana R merupakan anggota semua bilangan real. Dan kita ketahui pada fungsi surjektif itu RF atau hasil fungsinya itu akan sama dengan kodomain. Maka kodomain di sini adalah semua bilangan real ya, karena di sini tertulis dari R ke R. Kita lihat di grafik ini terlihat bahwa range atau hasil fungsinya itu merupakan anggota bilangan real juga. Karena range sama kodomainnya sama, maka fungsi ini terbukti sebagai fungsi surjektif. Kemudian yang kedua akan dibuktikan bahwa fungsi ini termasuk fungsi injektif atau bukan. Untuk pembuktian fungsi injektif ini akan digunakan kontradiksi supaya lebih mudah. Hal pertama yang kita lakukan adalah ambil sebarang fx1, fx2 anggota R
dengan fx1 sama dengan fx2. Akan dibuktikan x1 sama dengan x2. Karena fx1 sama dengan fx2, maka ekivalen dengan 3x1 minus 5 sama dengan 3x2 minus 5. Kemudian tambahkan kedua ruas dengan 5, maka didapatkan 3x1 sama dengan 3x2. Kemudian bagi kedua ruas dengan 3, maka didapatkan x1 sama dengan x2. Jadi terbukti bahwa fungsi fx sama dengan 3x minus 5 merupakan fungsi injektif. Jika dilihat dari grafik ini, kita bisa mengatakan fungsi ini merupakan fungsi injektif karena ini sebetulnya pengertian dari fungsi injektif itu apabila x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2. Jika ada yang bertanya, kenapa di pembuktian itu tandanya sama dengan, bukan tidak sama dengan? Karena pada pembuktian ini saya menggunakan kontradiksi, jadi saya menggunakan tanda sama dengan. Kembali lagi ke grafiknya ini, tadi kan fungsi injektif itu x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2. Kita misalkan x1 nya itu minus 5, kemudian x2 nya itu 5. Untuk x1 sama dengan minus 5, kita masukkan ke sini, 3 dikali minus 5, minus 15, minus 15, minus 5 itu hasilnya minus 20. Kita lihat di sini. Nih, bisa kita lihat, jika x1 nya itu minus 5, maka fx1 nya adalah minus 20. Kemudian, tadi kita misalkan x2 nya itu adalah 5. Kita masukkan ke sini, 3 dikali 5 adalah 15, minus 5, maka didapatkan fx2 nya adalah 10. Nah, karena fx1 tidak sama dengan fx2 ketika x1 tidak sama dengan x2, maka terbukti bahwa fungsi fx sama dengan 3x minus 5 merupakan fungsi injektif. Jadi, fungsi fx sama dengan 3x minus 5 dapat dikatakan sebagai fungsi bijektif karena merupakan fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif. Baik, untuk contoh yang kedua, saya mengambil contoh fungsi fx sama dengan x kuadrat minus 5. Di sini sudah terlihat grafiknya. Maka dari grafik ini, apakah fungsi fx sama dengan x kuadrat minus 5 merupakan fungsi bijektif, injektif, atau surjektif? Mari kita langsung ke pembuktiannya saja supaya lebih jelas. Di sini tertulis bahwa fungsi f dari n ke n, di mana fx sama dengan x kuadrat minus 5. Pertama, kita akan membuktikan fungsi tersebut merupakan fungsi surjektif atau bukan. Menurut definisi fungsi surjektif, untuk setiap y anggota n, terdapat x anggota df, sedemikian sehingga y sama dengan fx. Ambil sebarang y anggota n. Pilih x anggota n, maka didapatkan. Di sini kita mengetahui bahwa dalam fungsi surjektif adalah Rf sama dengan kodomain. Maka kita gunakan ilustrasi, misalkan saja x-nya sama dengan 1. Maka didapatkan fx sama dengan 1 kuadrat. Ini x-nya ini kita ganti dengan 1. Minus 5 sama dengan minus 4. Kemudian jika x sama dengan 2, maka didapatkan fx sama dengan 2 kuadrat minus 5 sama dengan minus 1.
fungsi f(x) sama dengan x kuadrat minus 5 bukanlah fungsi surjektif. Karena pada soal kita ketahui bahwa f itu dari n ke n. Dimana di sini kita mengetahui bahwa fungsi surjektif itu RF atau daerah hasilnya akan sama dengan kodomain. Dimana kodomainnya ini adalah n dan n merupakan bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Mari kita lihat pada grafik ini. Di sini, range atau daerah hasilnya ada yang negatif. Sehingga fungsi ini dikatakan tidak surjektif karena RF-nya tidak sama dengan kodomain. Kemudian yang kedua, akan kita buktikan fungsi tersebut merupakan fungsi injektif atau tidak. Pembuktian fungsi injektif ini kita menggunakan kontradiksi. Maka hal pertama yang kita lakukan adalah ambil sebarang fx1, fx2, anggota n dengan fx1 sama dengan fx2. Akan dibuktikan x1 sama dengan x2. Karena fx1 sama dengan fx2, maka akan ekivalen dengan x1 kuadrat minus 5 sama dengan x2 kuadrat minus 5. Kemudian tambahkan kedua ruas ini dengan 5. Maka akan didapatkan x1 kuadrat sama dengan x2 kuadrat. Ini tidak boleh langsung disama dengankan karena bentuknya masih kuadrat semua. Maka x2 kuadrat ini dipindah ke ruas sebelah kiri sehingga didapatkan x1 kuadrat minus x2 kuadrat sama dengan 0. Kemudian faktor dari x1 kuadrat minus x2 kuadrat adalah x1 minus x2 dikali x1 plus x2 sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan x1 sama dengan x2 dan x1 sama dengan minus x2. Jadi jelas bahwa fungsi fx sama dengan x kuadrat minus 5 tidak injektif karena x1 sama dengan minus x2. Tidak sesuai dengan kontradiksi dari definisi ini. Definisi injektif yaitu fx1 sama dengan fx2. Jika dilihat di grafik ini, tadi saya sudah mengatakan bahwa sebenarnya definisi dari fungsi injektif itu ketika x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2. Di sini saya menuliskan fx1 sama dengan fx2 itu karena saya pembuktiannya menggunakan kontradiksi. Baik, kita misalkan lagi pada grafik ini. Kita ambil x1 misalkan minus 3. Kemudian x2-nya kita ambil 3. Jika x1 sama dengan minus 3, maka didapatkan fx1-nya itu 4. Ini ya, minus 3 ini kita masukkan ke sini. Kan minus 3 kuadrat itu didapatkan 9. 9 dikurangi 5 itu 4. Kemudian untuk x2-nya itu kita ambil 3. Jika x2-nya 3, maka didapatkan fx2-nya adalah 4 juga. Ini juga tinggal dimasukin di sini, 3 kuadrat 9, 9 minus 5, 4. Jadi di sini didapatkan fx1 sama dengan fx2 ketika x1 tidak sama dengan x2. Maka fungsi ini terbukti bahwa bukan injektif. Jadi fungsi fx sama dengan x kuadrat minus 5 bukan merupakan fungsi surjektif dan injektif. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.